Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Syalmal Sirait, NPM 2833032, LKTA1. Di sini data yang saya gunakan ada X1 sampai X4 dan bagian Y, lalu pindahkan ke SPSS di bagian self efisiensi 1 sampai 6 dan beserta jumlahnya, dan selanjutnya di bagian kompleksitas tugas 1 sampai 4 dan jumlah. Dan yang ketiga, profesionalis 1 sampai jumlah. Dan yang berikutnya kompetensi auditor 1 sampai jumlahnya. Dan berikutnya di bagian opini auditor sampai dengan jumlah opini auditor Y. Selanjutnya di bagian measure kita klik bagian scale, kita ganti menjadi scale. Di bagian value-nya 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, di sini di bagian data view-nya kita pindahkan semua totalan nilainya dari X1 sampai X4 dan sampai Y, kita pindahkan ke bagian data view sampai ke opini auditor. Selanjutnya klik analyze. Nah, di bagian datanya ini kita kopas semuanya, kita pindahkan ke sebelah, lalu klik statistik. Kita klik semua yang ada di situ, baru beberapa yang ada di situ kita klik continue. Kita klik chart, P chart. Selanjutnya oke. Di sini kita double klik di bagian P chart. Selanjutnya klik elemen, dan di bagian present kita pindahkan ke atas. Di sini persennya semua sudah muncul. Lalu kita pindahkan ke deskripsi data jawaban responden dari tabel jawaban responden X1 sampai X4 dan bagian Y. Di sini saya hanya memakai yang di kuesioner 1 aja. Begitu juga sampai dengan Y, saya juga menggunakan yang kuesioner 1. Selanjutnya klik analyze. Kita klik correlate dan bifurcate, dan sini kita pindahkan semua ke sebelah, lalu klik OK. Di sini datanya sudah muncul di koefisiennya, dan kita pindahkan ke bagian R hitung. Kita pindahkan dari self efisiensi 1 sampai opini auditor. Tabelnya sama dengan 65, dan di sini 65 0,24. Kita pindahkan ke R tabel dan kesimpulan valid. Selanjutnya klik analyze dan kita pilih scale. Semua datanya kita pindahkan ke sebelah, lalu kita klik statis. Kita klik item scale dan scale-nya. Lalu kita klik continue, data muncul. Di sini item total statistik. Sini datanya kita ambil dan kita pindahkan di bagian R hitungnya, di bagian hasil uji validitas R hitungnya. Nah, kalau untuk R tabelnya sama 0,24 dan kesimpulan valid. Ujian reliabilitasnya itu kita ambil dari kerombak alfa, dan yang hitungnya itu 0,816 dan yang standar 0,32, kesimpulan reliable. Lalu klik analyze, klik regression. Di dependennya kita klik opininya, lalu yang lainnya kita pindahkan ke independen. Kita klik statics. Nah, kita pilih yang di collinearity dan Darwin, lalu continue. Selanjutnya klik plots, kita pindahkan yang bagian Y dan bagian X. Kita klik histogram dan normalnya, kita continue. Selanjutnya oke, semua datanya muncul. Lalu kita klik analyze, kita pindahkan ke main tadi, baru kita pindahkan dependennya dan independennya. Kita klik option. Kita klik yang bagian bawah, kita klik continue. Lalu klik OK. Nah, di bagian sini pengujian asumsi klasik. Di sini kita lihat pada tabel 1. Kita ambil dari histogram, kita pindahkan ke Word tadi. Dan di sini pada gambar 1, data telah terdistribusi secara normal.
karena memiliki keseimbangan kiri kanan, dan yang bagian plots kita copy paste pindahkan ke Word. Nah, di bagian gambar 2 terdistribusi secara normal karena titik penyebarannya menyebar mendekati garis. Uji multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Bisa dilihat pada tabel koefisien. Nah, nilai tolerance dan VIF pada setiap variabel telah memenuhi asumsi bahwa nilai tolerance kecil dari 0,100 sedangkan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tidak memiliki linear. Uji heteroskedastisitas. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homos, dan jika berbeda maka disebut heteros. Ya, klik analyze, kita klik regression, kita klik linear, dan kita pindahkan seperti tadi. Yang di bagian opininya klik di dependent, yang lainnya kita pindahkan ke independent. Selanjutnya klik statics. Nah, di sini kita klik bagian collinearity, lalu continue. Selanjutnya klik plots, pindahkan bagian data Y dan bagian X, dan histogram dan normal, lalu klik continue. Klik OK. Nah, di sini kita ambil bagian dari coefficient, kita copy paste, kita pindahkan ke Word. Kita pindahkan ke analisis model penelitian yang ada di tabel 1. Di sini rumusnya Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 dan tambah B4X4. Dan dapat dikatakan bahwa hubungan dalam model penelitian ini adalah hubungan linear positif. 1. Jika nilai sel, kompleksitas, profesionalis, dan kompetensi auditor tidak mengalami perubahan, maka dapat dikatakan bahwa opini auditor adalah sebesar 102 satuan tertentu. 2. Jika nilai sel mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai opini auditor sebesar 0,152 satuan tertentu. Dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Dan yang ketiga, sama seperti yang sebelumnya, yaitu kompleksitas tugas, dan yang keempat profesionalis, dan yang kelima kompetensi auditor. Uji determinasi. Ini dapat melihat seberapa besar self, kompleksitas, profesionalis, dan kompetensi auditor menjelaskan opini auditor. Di tabel model summary kita pindahkan copy paste, di situ tabel 4, dan diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,565 atau sama dengan 56,5%. Artinya self, kompleksitas, profesionalis, dan kompetensi auditor mampu untuk menjelaskan opini auditor sebesar 56,5% dan sisa 43,5%. Selanjutnya di pengujian hipotesis, ada pengujian hipotesis simultan uji F. Untuk melihat tingkat signifikan dan kita lihat pada tabel 1 ANOVA. Tabelnya kita pindahkan dan kita kopas ke Word. Dan di sini pengujian ini akan dibandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Nah, di sini pembilang itu DF1 dan derajat bebas disebut DF2. Nilai DF2 di sini 67 kurang 5 sama dengan 62. Dan kita ambil nilai F tabelnya itu 2,52. Kita ambil dari tabel F-nya 2,52. Di sini diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel, di mana F hitung adalah 20,098, lebih besar dari nilai F tabel 2,52 dengan nilai probabilitas pada pengujian ini adalah sebesar 0,000. Nilainya itu lebih kecil dibanding dengan nilai alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama self, kompleksitas, profesionalis, dan kompetensi auditor berpengaruh terhadap opini auditor. Selanjutnya, pengujian parsial uji T merupakan pengujian atas variabel bebas terhadap terikat secara satu persatu. Dan di sini ditentukan nilai derajatnya rumus N kurang K kurang 1. Dan di sini 67 kurang 4 kurang 1 sama dengan 62 responden. Dan nilai T tabelnya 1,998. Kita bisa lihat pada tabel 2
Ambil tabel coefficient, kita pindahkan ke Word. Tabel 2 coefficient. Pengujian hipotesis secara parsial. A. Pengaruh self terhadap opini auditor. Diketahui bahwa variabel self memiliki nilai hitung sebesar 1,482 jika dibanding dengan nilai T tabel, maka dihasilkan bahwa 1,482 lebih kecil dibanding 1,998. Dan yang berikutnya pengaruh kompleksitas tugas terhadap opini auditor, bahwa 5,4115 lebih besar dari 1,998. Dan yang C, pengaruh profesionalis auditor terhadap opini auditor, 1,057 lebih kecil dari 1,998. Dan yang D, pengaruh kompetensi auditor terhadap opini auditor, 2,051 lebih besar dari 1,998. Terima kasih, semoga bermanfaat.